Nah, di depan itu rambu-rambunya itu 20 km per jam tulisannya. Apakah dia berubah? Dan dia berubah loh, jadi 20. Keren ya. Kamera keliling. Ya, dari sini ke sini. Ya, terus ke bagian jok. Mewah banget. Sebuah full step, guys. Dengan tenaga di 254 PS atau di 187 kW dengan torsi 390 Nm. Eco mode untuk irit bahan bakar. Ini normal. Ini sport mode, snow mode. Terus moody mode untuk jalanan yang berlumpur gitu ya. Ya, ini off-road mode. Untuk jalanan yang off-road. Coba nanti kita coba untuk off-road mode-nya. Jadi ini bisa keluar ventilasi AC maupun ada pemanas di bagian bawah sini. Jadi dia ada dua, setelannya tuh dari sini. Mas Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Pasar premium SUV memang sangat menarik untuk dibahas. Apalagi pemainnya itu bisa dibilang sangat banyak di Indonesia. Dan juga brand-brand asal Tiongkok yang mulai berdatangan dan masuk juga di pasar premium SUV. Juga tentunya dengan brand-brand yang sudah lebih existing asal Jepang seperti Honda CR-V yang dijual mulai harga 749,1 juta untuk varian yang 1500 turbo dan 849,4 juta untuk varian yang hybrid. Dan di sebelah Mas Ban ini adalah sebuah premium SUV tipe tertinggi dari produk Chery. Ini adalah Chery Tiggo X Pro Max. Ini adalah Chery Tiggo X Pro Max. Jadi sebenarnya kita kemarin juga sempat bahas beberapa kali Chery Tiggo X ya, dari Chery Tiggo X Pro ya kan. Terus yang paling basic ya, itu adalah Chery Tiggo X tanpa Pro dan tanpa Max yang harganya kemarin di Gias itu Gaikindo Indonesia International Auto Show yang di lock price di 400 juta doang ya kan. Tapi kita bisa mendapatkan sebuah SUV yang dari penampilan dan dari kemewahan guys, bisa dibilang di atas rata-rata. Dan ini adalah varian yang paling ampuhnya, varian tertingginya, Chery Tiggo 8 Pro Max. Kalau kita lihat dari depan, ya jujur aja sih, mobil ini dari desain terlihat ya bahwa dia punya kelas tersendiri gitu. Layaknya sebuah SUV yang memang premium. Di bagian grillnya juga ini ada diamond grill, yang di atasnya semakin kecil, di bawahnya semakin membesar. Dan untuk diamond grillnya ini dia bersisi ya, jadi kayak piramida yang dibalut chrome. Untuk yang varian Pro Max ini, untuk logo Chery-nya ini bisa menyala guys. Jadi kalau malam kita ngunci pintu, buka pintu, dia menyala sama kayak daytime running light-nya. Jadi mau menegaskan sebuah brand Chery biar terlihat lebih jelas, karena memang jujur aja Chery ini berevolusi sangat cepat sekali dibandingkan dengan 20 tahun lalu yang masuk ke Indonesia dengan mobilnya yang imut-imut gitu. Sekarang mobilnya guys, bahkan varian terendahnya aja untuk Chery Tiggo 5X itu punya kemewahan yang mungkin teman-teman silakan compare sendiri, di atas rata-rata dengan harga yang di kelasnya. Dan di sini juga udah komplit, dia udah ada sensor parkir depan, bahkan dia sudah ada radar atau fitur ADAS. Dan ini ADAS-nya juga sangat banyak sekali, ada 12 fitur ADAS. Dari desain lampunya, dia juga udah di sini udah ada daytime running light. Terus di sini lampu sennya, dan untuk lampunya ini dia sudah LED projector.
Jadi lampu sena ini kayak bersisi-sisi gini. Kalau nyala ini dia nyalanya berjalan gitu guys, kayak running light, dan itu terlihat keren banget. Mobil ini juga punya performa yang bisa diadu guys, sama kompetitor yang harganya jauh di atasnya. Kita buka kap mesinnya guys. Ini dia tariknya 2 kali, jadi nggak usah cari congkelannya di bawah. Dan sudah hidrolik. Karena kalau nggak hidrolik ini kap mesin segede gini, ini kap mesinnya ini kan lebar banget ya. Wow, pasti itu berat sekali. Untuk mesinnya Chery Tiggo X Pro Max ini dia bermesin 2000 cc turbo TGDI, turbo gasoline direct injection, dengan tenaga di 254 PS atau di 187 kW dengan torsi 390 Nm. Sementara untuk kompetitornya seperti dari Mazda yang bermesin 2500 cc dengan tenaga 190 PS dengan torsi di 252 Nm. Dan untuk CR-V yang varian 1500 turbo, dia tenaganya di 190 PS dengan torsi di 240 Nm. Bahkan kalau kita bandingkan dengan CR-V yang paling tertinggi yang sudah hybrid ya, itu tenaganya hanya di 207 PS guys, dengan torsi 335 Nm. Walaupun mungkin kalau Honda CR-V yang tipe tertinggi ya, yang di 207 PS, itu dia punya teknologi hybrid yang memang lebih irit bahan bakar. Yes, hybrid pasti lebih irit bahan bakar karena dikombinasikan dengan motor listrik. Tapi teman-teman jangan lupa ya, hybrid itu memiliki baterai yang mana baterainya itu garansinya hanya 8 tahun. Jadi kalau kerusakan baterai di atas 8 tahun, ketika teman-teman ganti baterai, itu harga baterainya masih lumayan mahal sampai hari ini. Mungkin kurang lebih di atas 50 juta. Dan kalau teman-teman jual mobilnya di mana di ujung akhir masa baterainya ya kan, jadi pas jual mobil baterainya mau habis, itu bisa jadi harga mobil itu akan dikurangi nilai dari baterainya itu sendiri. Di atas kertas, Chery Tiggo X Pro Max ini memang memiliki tenaga yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kompetitornya. Apalagi untuk transmisinya. Mobil ini bertransmisi 7 percepatan, dual clutch transmission yang tipe wedge clutch ya. Sementara untuk Honda CR-V yang 1500 turbo itu bertransmisi masih CVT guys. Yang menariknya guys, untuk Chery Tiggo X Pro Max ini yang sedang kita coba itu berpenggerak 4 roda atau all wheel drive. Makanya untuk Chery Tiggo X Pro Max ini juga memberikan garansi yang nggak tanggung-tanggung gitu guys, yang mereka mencoba meyakinkan mungkin konsumen Indonesia dengan memberikan jaminan seperti garansi mesin itu 10 tahun atau 1 million kilometer. Jadi 10 tahun atau 1 juta kilometer. Itu untuk garansi mesinnya. Dan garansi kendaraan secara keseluruhan itu 6 tahun atau 150.000 kilometer. Dan dia juga ada gratis servis ya selama 4 tahun atau di 80.000 kilometer. Wow. Mobil yang dijual mulai 500 jutaan ini ya, dia secara dimensi sedikit lebih besar dibandingkan dengan CR-V. Karena untuk panjangnya ini 4720, lebarnya 1860 dan tingginya 1705. Dibandingkan dengan Honda CR-V yang panjangnya itu 4691, jadi sedikit lebih pendek untuk CR-V, lebarnya 1866 dan tingginya 1681. Secara dimensi memang hampir mirip dengan Honda CR-V, tapi mobil ini tetap terlihat mewah guys. Banyak banget fitur-fitur di Chery Tiggo X Pro Max ini yang bikin gua menganga gitu, mencengangkan ya, di samping dengan desainnya. Bahkan ketika kita buka pintu, sebuah footstep guys. Ini mungkin teman-teman bisa lihat, ini adalah footstep yang otomatis turun ketika kita membuka pintu, dan di sini sudah ada ambience light-nya. Padahal mobil ini sih sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget ya. Tapi yang namanya sebuah mobil first class, tetap aja kita dikasih kemudahan untuk masuk ke mobilnya, sehingga nggak perlu tinggi-tinggi ngangkat kaki. Apalagi kalau misalnya perempuan yang memakai gaun
yang dia nggak mungkin bisa tinggi-tinggi ngangkat kaki, jadi tinggal angkat dikit aja gini. Iya, bisa masuk guys. Untuk bannya, ini velgnya juga cukup besar. Ini ring 19, 235, 50, ring 19. Ini di sini juga udah ada over fender yang menegaskannya adalah sebuah SUV dan tulisan TGDI seperti di Tigo yang lain. Ini turbo, gasoline, direct injection. Udah ada kamera, di ini udah ada 4 kamera. Ini tapi bukan kamera 360 guys. Kamera 540 derajat. Terus ada list chrome di kacanya ya, di atas dan di bawah, yang tegas banget gitu ya, dengan warna hitam pekat, ditambah list chrome ya, di bagian bawahnya, di side moldingnya dia juga udah ada list chrome, yang membuat mobil ini makin terlihat elegannya dapet, mewahnya dapet ya kan. Ada roof rail, dan ini roof railnya juga warnanya adalah chrome yang agak ngedop gitu, jadi kayak aluminium. Dan ini kuat. Untuk pengereman, dia di depan dan di belakang dia juga sudah menggunakan rem cakram. Kita lihat dari bagian belakang guys. Wih, ini lampunya nyambung dan ini semuanya udah full LED. Nah, yang menariknya itu kalau di Chery itu lampunya itu kayak terdiri dari bagian-bagian gitu ya. Dan ini juga untuk lampu sennya dia juga running light ya kan. Terus kalau kita buka bagasi, dia juga sudah power back door. Nah, ini kita tutup lagi karena kita belum bahas bagasi, kita bahas yang ada di belakangnya ya kan. Terus udah dari rear wiper, rear defogger, ada spoiler, dan ini ada HiMo stop lamp yang memanjang. Udah ada sensor parkir belakang. Sensor parkir belakangnya dia ada 4 titik. Terus juga ada kamera blundur, kamera belakang, dan ini adalah knalpot beneran nih, ya kan? Bukan bohong-bohongan kayak merek sebelah, ya nggak? Ini knalpot beneran dan ini ada 4. Jadi si pipanya ini ada 4, jadi kesannya itu memang sporty banget. Dan semua suspensinya ini adalah independent suspension, baik di depan dan belakang itu suspensinya dia independent. Jadi mobil ini harusnya juga dia akan lebih nyaman, ya kan? Bahkan gripnya juga akan lebih baik pada saat melewati jalan-jalan yang mungkin medannya itu semi-semi off-road gitu. Sekarang kita buka bagasinya. Wih, bagasinya besar sekali. Pada saat mobil ini berfungsi sebagai mobil yang 2 baris, karena ini kan 3 baris. Tapi sebenarnya kalau pada saat dia 2 baris, di sini juga udah ada cover bagasi. Ini ada cover bagasi. Kalau Mas Ban kan cover boy. Sehingga ketika kita bawa barang-barang yang mungkin cukup sensitif ya, kalau dilihat dari luar yang bisa mengundang para maling gitu, jadi lebih aman kan, lebih rapi juga dilihatnya karena ada covernya, ya kan? Karena seperti kata Bang Napik, ingat, kejahatan bukan karena ada niat pelakunya, karena dia memang orang jahat. Bukan itu Mas. Oh bukan? Bukan. Tapi pada saat kita mau bikin ini jadi mode 3 baris, gua harus naik dulu guys. Ini bisa dibuka. Nah, ini harus dibuka dulu nih cover bagasinya. Ini kita buka, boleh kita taruh samping dulu ya. Terus joknya ditarik guys. Nah, joknya ditarik. Satu lagi. Nah, jadilah dia 3 baris. Dan dia bisa direbahin lagi sampai segini untuk posisi bangku baris ketiganya. Ketika baris ketiga ini dibuka, apakah dia masih ada ruang bagasi? Masih, tapi nggak gede ya. Jadi memang kalau SUV itu baris ketiga itu memang lebih ke edisional aja. Ya, mobil ini lebih sering kita gunakan sebagai mobil yang 2 row atau 2 baris. Di sini ada tempat penyimpanan, ya. Tapi nggak banyak. Ini dongkrak, kunci-kunci segala macam. Ini ada segitiga pengaman. Udah simple karena ini adalah
subwoofer ini, seingat Mas Ban nih. Bagian dari audionya. Dan untuk ban serepnya, karena kan nggak mungkin kan ban serepnya ada di bagian bagasi, tempatnya nggak cukup guys. Dan untuk ban serepnya dia ada di kolong. Oh, nih. Dan ini space saver ya. Jadi ini ban serepnya juga ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan ban yang terpakai. Jadi dia pelek kaleng. Oke guys, sekarang kita lihat interiornya guys. Oke, untuk menjawab rasa penasaran untuk interiornya, kita mulai dari baris ketiga aja dulu kali ya. Kita buka pintu. Wih, sudah ada footstep. Dan tenang aja guys, ini aman. Diinjak Mas Ban yang beratnya itu 60 kilo. Kalau udah diskon, ada diskon. Lagi diskon guys, 40%. Ya kan? Ini kita setting dulu untuk posisi nyaman duduk di tengah. Ya kurang lebih segini kali ya. Terus coba kita tekuk untuk kita masuk gitu. Nah, kurang lebih begini nih. Oke, sekarang kita masuk. Ya. Ya. Oke. Lumayan sempit. Lumayan sempit. Jadi memang kalau ini duduk di bangku baris ketiga, ini depannya jangan egois nih, kayak yang ini. Karena ini dia terlalu mundur, bahkan mundur sampai mentok. Jadi harus sedikit berbagi, dimajuin sedikit. Nah, jadi seginilah. Ambil di medium ya, di tengah-tengah. Baru kita bisa duduk. Ini bisa, teman-teman bisa lihat gak? Duduk, dengkul Mas Ban masih belum nempel. Iya kan? Tuh. Dengkul Mas Ban masih belum nempel. Dan headroomnya juga ya sedikit lagi lah, tapi nggak mentok juga. Di belakang ini ada outlet AC. Dan ada pengaturan besarnya kipas AC dari sini. Pada saat kita buka pintu, maka kursi akan bergerak mundur. Supaya apa? Supaya memudahkan Mas Ban untuk masuk dan duduk. Ya kan, begitu Mas Ban duduk, ya kita hidupin mesin. Set. Kursi akan bergerak sesuai dengan settingan yang tadi udah kita simpen. Karena ini joknya bukan sekedar full elektrik guys, tapi dia sudah ada memory seatnya dan posisinya ada di sini, di pintu. Premium banget ya. Dan kalau Mas Ban tutup logo Chery-nya, coba kamera keliling ya, dari sini ke sini ya, terus ke bagian jok. Mewah banget. Mungkin lu nggak nyangka gitu, mobil ini cuman harganya di 500 jutaan doang. Secara material, ini materialnya ini mewah banget. Ya, wooden panelnya aja di sini dengan ada ambience light. Terus di sini juga subtat material, dan ini adalah jahitan aslinya, benang beneran, bukan embosan. Terus di sini juga dilapis sama kulit, ya antara kulit atau synthetic leather, dengan jahitan asli di sini. Wush, gila loh, mewah banget tuh. Dan kita buka, dia sudah ada panoramic sunroof yang cukup luas. Kita buka biar terang ya kan. Terus headrestnya ini first class banget, bisa ditekuk. Nah, jadi kepala nggak lari. Tapi kepala lari mau kemana ya? Maksudnya kepala nggak keluar-luar gitu guys. Duduknya nyaman, motif joknya ini ada diamond motif ya kan, motif-motif diamond, dan ini ventilated seat. Jadi ini bisa keluar ventilasi AC maupun ada pemanas di bagian bawah sini. Jadi dia ada dua, setelannya tuh dari sini. Ini lagi. Dan ini pencet seat. Nah, dia bisa dua, ini AC atau pemanas. Kalau pemanas ini tinggal dipencet aja tuh. Ini paling panas, ini tengah-tengah, ini ya panas dikit lah, hangat-hangat. Dan ini ventilasi untuk kalau kita gerah kayak gini,
Jadi biar punggungnya nggak keringetan. Nah, ini AC-nya dia sudah plasma cluster. Tuh, dia sudah plasma cluster, tapi kalau digunakan ini kalau bisa pintu itu semua ditutup dan jendela. Jadi tidak terkontaminasi terkontaminasi sama udara-udara napasnya dia tuh. Ya. Untuk head unitnya dia nyambung ya sama speedometer. Jadi lebar banget, ini 24,6 inci untuk diameternya. Luar biasa, dan ini mewah. Tapi memang gambar-gambar logonya kalau bisa sih dibikin, mungkin dibuatkan tema yang semakin terlihat mewah gitu. Kalau ini kayak HP gua gitu ngeliatnya. Itu lebih bagus lagi guys. Dan ini ada fitur around view monitor. Nah, ya kan, fiturnya 3 dimensi, dia bisa 3D juga. Cuma karena pintu sebelah kiri ini terbuka, jadi gambarnya agak ini sedikit ya guys. Jadi agak berantakan karena kan dia di spion. Dan yang menariknya guys, dia ini fiturnya 540. Kenapa 540? Karena untuk gambar mobilnya ini bisa dibikin transparan. Nah, hilang. Oke, hilang seperti itu. Jadi kalau kita maju, nanti gambar yang ada di depan dia akan pindah ke sini, gitu. Tapi sebenarnya bukan karena di kolong ada kameranya, bukan. Tapi kalau gua lebih suka gambar mobilnya, ya minimal separuh-separuh gitu, kayak gitulah, di 60%. Jadi masih ngeliat mobilnya, masih lihat kolongnya. Jadi mobilnya kayak hantu. Dan dia sudah ada ambience light-nya ya, di sini, ya kan, di sini sampai di pintu gitu. Dan itu bisa di setel warnanya, seingat Mas Ban. Di bagian tengahnya juga ini dilapis sama kulit ya, di bagian atasnya. Terus ini kalau teman-teman buka, wow, ini ada cup holder. Dan ada juga ini wireless charging-nya sampai dengan 50 watt. Jadi nggak lambat guys. Biasanya kan wireless charging cuma 15 watt gitu, ngisinya pelan banget. Ini lumayan cepat, dia sampai 50 watt. Untuk transmisi mirip sekali dengan Omoda. Untuk D-nya ini tinggal dimundurin, ini untuk D, di tengah ini N, didorong ke depan ini R. Untuk P-nya tinggal dipencet, dia di P. Dan di sini ada tombol di sampingnya, ini adalah manual mode-nya. Udah ada electric parking brake, auto hold, ini tombol hazard. Terus ini adalah mode drive. Yang ini ada beberapa pilihan mode drive, seperti normal mode, ini eco mode untuk irit bahan bakar, ini normal, ini sport mode ya untuk akselerasi yang lebih bagus lagi, snow mode. Wah, ini kalau kita lagi main kemana nih, ke tempat ice skating. Karena di sini nggak ada yang bersalju ya di Indonesia ya, kecuali teman-teman mau mengemudi di puncak Jayawijaya. Terus moody mode untuk jalanan yang berlumpur gitu ya. Berlumpur tapi jangan mandi lumpur sambil live. Dan ini adalah off-road mode. Ya, ini off-road mode. Untuk jalanan yang off-road. Coba nanti kita coba untuk off-road mode-nya. Terus di sini kalau teman-teman mau ke vehicle setting, dia ada bypass-nya. Tinggal dipencet aja. Terus ini adalah map. Tuh, dia ada mapnya guys. Dan ini offline mapnya. Jadi kita bisa lihat, walaupun kuota habis, tetap bisa kita lihat peta. Untuk audionya, ya dia sudah Sony. Dia sudah Sony dan ada 10 speaker. Keren banget ya. Dan yang paling keren guys, untuk airbagnya. Ini ada 10 airbag. 10. Yang rata-rata 6 airbag aja udah canggih. Ini ada 10 titik airbag. Dan itu banyak banget. Dan ini udah ada sistem ADAS ya, ada Adaptive Driver Assistance System. Dia ada 12 ADAS. Ini adalah fitur DVR atau dashcam. Jadi seperti ini. Tinggal kita masukin micro SD. Nah, dia akan merekam deh. Jadi teman-teman nggak perlu beli dashcam lagi. Cuman karena ini nggak ada memory card-nya, jadi dia yang nggak ada menunya dan nggak bisa direkam juga. No memory card in DVR. Please check. Oke.
Dan untuk tempat penyimpanan ya bisa teman-teman naruh di sini. Cuman ini adalah tempat penyimpanan yang paling gua nggak suka karena mau ngambilnya susah. Dari sini susah, dari sini juga susah dan nggak bisa kelihatan. Terus dia juga ada power outlet nih untuk USB dan USB Type C. Dan di sini ada konsol box yang berfungsi juga sebagai cooler box. Karena nih teman-teman ini ada putarannya. Kalau putarannya diputar ke kiri, maka dia akan membuka ventilasi AC. Jadi di sini dingin banget nih. Tinggal ditaruh minuman-minuman ya, minuman-minuman dingin gitu, dia akan terjaga untuk tetap dingin. Mewah banget. Jadi memang banyak banget nih hal-hal mewah di mobil ini. Kayak di sini ini ada tempat kacamata, ya kan. Terus dia udah ada lampu, yang lampunya juga nyalanya seperti diamond gitu, motifnya. Dan dia ada sunroof juga. Nah, ini kalau mau nyalek ya atau mau daftar jadi pilkada gitu, bisa dada-dada di sini. Dia bisa terbuka sampai belakang dan ini bukanya gede banget. Dia panoramik roofnya aja udah gede dan sunroofnya aja udah gede. Tapi untuk pengaturan AC guys, dia tetap ada tombol fisik di sini. Jadi kalau teman-teman mau ya nurunin atau naikin kipas AC tinggal ditempel aja. Dan ini touchscreen ya. Kalau boleh di tombol-tombol ini tuh dikasih titik-titik gitu, titik-titik dot. Jadi kita kalau mencet itu ngerabanya enak gitu. Ini untuk auto AC gitu. Terus ini untuk AC belakang, untuk double blower, dan AC-nya dia sudah dual zone. Jadi kanan dan kiri bisa di-set di suhu yang berbeda. Untuk head unitnya dia juga sudah Android Auto dan support Apple CarPlay. Untuk setirnya guys, udah dibalut kulit ya, dan genggamannya ini nyaman. Kulitnya juga kena tangan kita dia nggak terasa kasar. Dan ini juga udah ada TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Jadi kita bisa lihat tekanan ban dan suhu ban di setiap ban. Dan untuk speedometernya dia juga ada fungsi sebagai map guys. Nah seperti ini dia juga, jadi mapnya bisa tampil di head unit, bisa juga tampil di driver, supaya lebih memudahkan driver dalam membaca map. Kita duduk di bangku baris kedua. Enaknya ada footstep, itu memudahkan banget kita untuk naik gitu. Ya tadi ini kan bangku waktu Mas Ban duduk di bangku baris ketiga nyaman. Kalau bisa tuh bangku baris kedua tuh ada di sini. Kita samain coba. Nah segini ya. Ya masih lumayan sih ya, lumayan nyaman. Ya namanya 3 baris, jadi kita memang harus berbagi. Dan ini masih bisa reclining. Jadi tapi kalau ini mundur banget, nah itu sempit. Idealnya tuh segini. Ini masih lega kok tadi kita. Nah ini duduknya masih nyaman. Kalau headroom sih di depan di belakang itu wah jauh, aman guys. Bahkan guys di sini dia udah ada armrest ya. Dia sudah ada armrest yang ada cup holdernya. Joknya juga sudah Isofix. Di sini ada outlet AC di tengah yang ada tulisan Tigonya. Terus di sini ada power outlet USB sama Type C. Ini sih penyimpanan aja buat naruh ini nih. Naruh HP juga kayaknya sih nggak muat. Terus di sini dia udah ada lampu yang lampunya nyalanya juga mirip diamond. Udah ada hand grip. Jadi kalau rekan-rekan adalah sebuah bos perusahaan gitu kayak Mas Ban, amin ya. Terus kita lagi duduk pakai supir, kita duduk di belakang sendiri gitu. Ini jok kita mundurin, butuh ruangan lebih lega, mau majuin kursi, ini ada tombolnya guys. Wih, ini bos apa nih? Button. Jadi kita bisa majuin sampai maju, bahkan bisa kita turunin juga. Sehingga kita punya ruangan yang lega gitu. Keren banget ya. Material door trimnya juga di bangku baris kedua juga sama mewahnya ya. Ini ada speakernya juga, karena ada 10 speaker dari Sony. Dan ini juga adalah Saftat material luar biasa. Gua penasaran nih, mending kita cobain aja yuk mobilnya. Memori 1 langsung menyesuaikan dengan settingan Mas Ban. Ini mobilnya hening banget ya.
Kekedapan kabinnya mantap. Kita mau cobain tarikannya. Mobil 254 horsepower. Cherry Cream dia 0 sampai 100 itu di sekitar 8 detikan. Ini mode eco padahal kita coba. Yang kita cobain adalah mode eco loh. Gimana kalau nyoba mode sport ya? Mungkin itu akan kita coba nanti di jalan tol gitu ya. Oke, sekarang kita cobain di jalan yang, wah ini jalannya nih, ya emang jalannya udah bukan jalan di aspal ya. Jalannya ini cukup rusak. Dan kita mau pakai di mode, nah kita pakai di mode off-road guys. Karena kita jalannya nggak di road ini, tapi di tanah. Oke, oh itu eco ya, salah kita. Eco. Nah, off-road mode. Ya enggak. Dan ini jalannya nih guys. Kayak di off-road mode mungkin dia akan membagi traksi ya, supaya mobil nggak selip gitu. Dan untuk bantingannya, ya menurut Mas Ban sih ini bantingan ini cukup mengasihkan ya untuk sebuah premium SUV. Apalagi ini kita geber gini. Jadi bantingannya cukup mengasihkan, nggak berasa keras. Dan dia bandingannya ini cukup dewasa juga nih, empuk. Menurut gue sih ini bandingannya enak. Apalagi kalau ini digeber gini. Dan kita pede sekali menggeber Cherry Tiggo X Pro Max ini di kondisi jalan yang kurang bagus. Wow, keren. Kekedapannya ini luar biasa ya. Ini mobilnya kedap banget, apalagi untuk di jendelanya ini dia kayak ada 2 lapis gitu. Jadi privacy glass. Jadi si kacanya itu dia lebih kedap lagi terhadap suara. Ya, tapi tetap ya suara traffic masih sedikit masuk lah, nggak mungkin kalau terlalu kedap kita jadi budek ya kan, bahaya juga di klakson orang nggak denger. Ini ketemu kontur-kontur jalan yang kayak begini ya, kontur-kontur jalan yang nggak rata, gelombang, sambungan aspal, waduh, nyaman banget guys. Jadi gua merasa kayak bukan naik SUV 500 jutaan gitu. Gua merasa kayak naik SUV yang harganya itu di atas M gitu. Karena kemarin juga kita pernah nyobain Palisade gitu. Kenyamanannya nggak beda jauh gitu sama ini. Apalagi ini all wheel drive. Yang Mas Ban paling seneng tuh kalau mobil SUV all wheel drive itu punya handling itu, body itu kayaknya kayak nggak lari-lari gitu. Jadi karena traksi dia ada di 4 ban, itu rasanya itu dia lebih napak gitu. Ketika kita di jalan, ketika kita manuver, pindah jalur segala macam. Mobil ini udah ada 12 fitur ADAS, Advanced Driver Assistance System. Jadi kayak dia ada, jadi seperti ada fitur lane departure warning. Jadi kalau kita keluar garus kita akan diberitahu sama mobilnya. Terus ada blind spot detection ya. Jadi kalau misalnya ada blind spot, ada lampu yang menyala di spion yang memperingatkan ada mobil atau kendaraan yang ingin menyalip kita. Terus ada adaptive cruise control. Ya, yang mana cruise control itu akan mengikuti mobil yang ada di depan kita. Jadi depan kita ngerem, terus mobil ini akan ngerem. Depan ngegas, dia gas lagi dan akan jaga jarak sama mobil yang ada di depan. Apalagi ini juga ada fitur TJ atau Traffic Jam Assist ya kan, yang membantu juga kalau lagi traffic macet kayak gini guys. Jadi memang ini ada fitur-fitur yang semi autonomous. Terus ada front collision warning yang menghindari tabrakan dari depan. Terus ada autonomous emergency braking yang mobil ini bisa mengambil alih pengereman jika ya memang berpotensi bahaya dan kita tidak mengerem gitu guys. Terus juga ada fitur rear cross traffic alert. Jadi kalau kita lagi mundur, tiba-tiba ada mobil yang melintas, ya ini akan ada pemberitahuannya juga. Jadi kita nggak nabrak kendaraan yang melintas di belakang kita. Terus juga ada, mobil ini juga ada fitur lane keeping assist. Jadi kalau kita keluar jalur, maka ini setir akan mengkoreksi guys.
dia akan mengkoreksi mobil agar tetap di dalam jalur. Kalau kita mau keluar jalur itu nggak nyalain sen. Tapi kalau kita nyalain sen, dia nggak akan berfungsi karena dianggap kita memang mau pindah jalur atau keluar jalur. Terus juga ada fitur intelligent high beam control, yang mana kalau kita mungkin mengemudi di jalan yang gelap gitu, membutuhkan lampu jauh, dan ketika ada kendaraan di depan, itu lampu bisa akan turun dulu guys. Jadi lampu nggak akan nyorot menjadi lampu jauh. Jadi nggak akan bikin silau kendaraan yang ada di depan ataupun ada berlawanan arah di depan kita. Jadi banyak sekali fitur-fiturnya. Bahkan guys, ini teman-teman kalau bisa lihat nih di dashboard ya, di speedometer, ini ada gambar jumlah garis yang ada di jalan di depan kita. Dan ada mobil nih, ini mobil warna merah ini berpotensi blind spot. Nah, dia udah nyalip tuh. Terus ada motor segala macem, itu bisa terlihat di sini. Gila ya, keren banget ya. Keren banget loh. Jadi trafficnya ya, udah kayak mobil-mobil apa ya, Tesla gitu ya, bisa ngelihat seperti ya di sini. Jadi ada fitur di ADAS yang namanya Traffic Sign Recognition. Jadi dia bisa mendeteksi traffic apa ya, rambu-rambu yang ada di sini, seperti kecepatan maksimal 50, bahkan kayak misalnya tadi ada rambu itu bisa nongol di sini guys, pemberitahuannya. Namanya Traffic Sign Recognition. Jadi membantu kita juga kalau suka nggak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas gitu. Nah, ini guys, dia berubah menjadi 10. Tuh, karena di sini kecepatan maksimalnya 10. Jadi kayak ngebaca ya. Dia bisa ngebaca rambu-rambu yang ada di sini. Oh. Dan kita lebih dari 10, makanya ada pemberitahuannya. Nah, di depan itu rambu-rambunya itu 20 km per jam tulisannya. Apakah dia berubah? Dan dia berubah loh, jadi 20. Keren ya. Di depan ada rambu-rambu 20 km per jam, dan di sini langsung tertulis 20 km per jam. Keren. Dan di atas 20 maka bunyi. Dan guys, kalau misalnya kita lagi ngesen, kita mau belok nih kecepatan rendah, maka otomatis around view monitor akan menyala gitu. Jadi memudahkan kita nih. Waduh, ini orang parkir pada di pinggir jalan gini, di putaran ini, gimana ini? Tapi untungnya ada around view monitor yang membantu kita supaya nggak nabrak gitu. Jadi supaya bisa tahu ini jaraknya seperti apa tuh. Ini berguna banget tuh pada saat kita putar balik atau jalan di jalan-jalan yang sempit gitu. Nah, ini sekarang kita mau nyoba tarikannya kalau di tol di mode Eco guys. Ini mumpung tolnya nggak terlalu padat ya. Oh, tetap loh. 254 PS gitu ya, atau 187 kW, nggak bohong. Ini berasa ditendang, walaupun itu cuma di mode Eco. Dan sekarang kita pengen mau coba di mode Sport. Kita coba di mode Sport. Bukan mode Sport, Pak. Oh, ini bukan mode Sport ya, kelebihan ya. Nah, tadi itu mode Snow guys, makanya kok kurang menarik gitu. Oke, sekarang kita di mode Sport. Wah, gila. Ini gua nggak dari pelan aja udah berasa ketarik nih, udah berasa kejambak. Apalagi dari kecepatan yang pelan gitu, kayak gini nih. Misalnya gua pelan, gua kecepatan dia agak pelan di pinggir. Gober. Aduh, enak banget mode sportnya. Tapi balik lagi kita ke mode Eco guys, karena kalau kita pakai mode sport pasti konsumsi bahan bakarnya jadi lumayan. Tapi sepanjang kita pakai, coba kita lihat,
Average konsumsi bahan bakar ini ada di 10,2. Oh, dia kalau ada blind spot, dia pemberitahuan ya, dia nggak bisa bergerak dulu. Soalnya mungkin ini fitur safety-nya dia. Nah, 10,3 km per liter ini untuk rata-rata konsumsi bahan bakar. Tapi kemarin sempat kita bawa keluar kota juga. Pada saat di luar kota itu angka menunjukkan di 12-an ya, 12 km per liter. Tapi pada saat di dalam kota memang kebanyakan angka itu di bawah 10 km per liter. Dan guys, ini trafficnya ini ada kayak simulasi gini ya, kayak mobil Tesla nih. Kalau kita posisiin lagi seperti ini, nah tuh, jadi kalau kayak ada blind spot, ada apa kayak tadi itu ada pemberitahuan ya. Misalnya kayak kita mungkin ada mobil ya kan, bahkan truk juga kelihatan. Kalau kita di jalan biasa motor juga kelihatan. Nah nih, ini ada mobil yang potensi blind spot. Biasanya dia juga akan ngasih tahu kanan kiri ada mobil gitu. Kalau misalnya teman-teman butuh peta gitu, nah jadi peta guys. Ini petanya offline, gak usah pakai kuota nih. Dan ini enak banget. Jadi bantu kita juga pada saat di jalan ini kita lagi melaju di jalan apa dan mau kemana. Satu lagi guys yang membuat Mas Ban heran, pada saat kita melaju cukup kencang ya di jalan tol seperti ini, Mas Ban merasa mobil ini tuh berasa agak stiff. Dalam arti mobil itu manteng gitu, dia nggak limbung. Tapi herannya pada saat kita kecepatan pelan kayak tadi, bantingannya tuh masih empuk untuk kelas SUV. Bahkan boncingnya juga dia terasa lembut. Tapi pada saat kita ngebut gini, nah suspensinya kita terasa agak stiff. Dalam arti mobil ini nggak akan lari-lari, nggak terlalu limbung guys. Bahkan body rollnya pun menurut Mas Ban masih minim. Oh, jadi mobil ini masih enak dikendalikan. Ditambah lagi ini adalah all wheel drive yang membuat, aduh, kalau udah bawa mobil all wheel drive disuruh ngebut ya kan, pindah-pindah jalur itu lebih pede lagi. Luar biasa ya. Oke, jadi kalau teman-teman mau nyari SUV, gue sih nggak nyangka ya SUV 500 jutaan bisa semewah ini. Ini memang layaknya ini adalah sebuah SUV yang punya kemewahan, punya fitur SUV high-end. Ini teman-teman bisa langsung datang aja ke dealer Chery terdekat kalau teman-teman pengen test drive, pengen nyobain, pengen ngelihat langsung dan merasakan langsung. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol share. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.